Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu membaca doa sebelum belajar dan 3 surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mbak Aura Kanina Hana Izida, Hadirah. Mbak Vina Asyida Ruhama, Hadirah. Mas Syauki Ahmad Mustafi. Hadir. Baik, hadir semua ya. Ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Salat Idul Fitri. Iya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan ketentuan tentang ibadah haji. Kemudian menelaah ketentuan Islam tentang ibadah haji. Kemudian indikator pencapaiannya, menyebutkan dasar-dasar hukum ibadah haji. Kemudian menjelaskan ketentuan-ketentuan ibadah haji dan menjelaskan pengertian ibadah haji. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu agar kalian dapat menjelaskan keyakinan ibadah haji dengan baik dan benar. Kemudian agar kalian dapat menjelaskan pengertian ibadah haji dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok dan akan menyebutkan ketentuan ibadah haji dengan baik dan benar. Pertama, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata hajah yang mempunyai arti berziarah atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Haji ini adalah wajib ain yang telah dijelaskan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 94 yang bunyinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tatong ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang syarat wajib haji. Yang pertama, syaratnya beragama Islam, kemudian berakal, kemudian balik, kemudian merdeka, dan yang terakhir mampu. Kemudian rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan haji atau merupakan pekerjaan pertama takbiratul ihram dalam sholat.
Yang kedua, wukuf yang dilaksanakan di Padang Arafah, yaitu dimulai dari waktu tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu rukun tawaf di sini yaitu tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dan dilaksanakan pada hari raya Nahar sampai berakhirnya hari Tasyrik. Sini ada macam-macam tawaf ya. Yang pertama tawaf ibadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Kemudian tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika sampai di Masjidil Haram. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika ingin pulang ke tanah air. Kemudian tawaf tahallul, yaitu tawaf untuk menghalalkan larangan haji ketika ihram. Kemudian ada tawaf nazar, yaitu tawaf dalam rangka menunaikan nazar. Dan yang terakhir tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan kita untuk memasuki Masjidil Haram. Dan ketentuan tawaf, yang pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas dan hadis, yang ketiga Ka'bah harus berada di sebelah kirinya dan dimulai dari Hajar Aswad terlebih dahulu, dan yang terakhir berada di dalam Masjidil Haram. Yang rukun haji yang keempat yaitu sa'i atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Di sini juga ada ketentuannya. Yang pertama tadi apa? Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua dilakukan sebanyak 7 kali, dan yang terakhir dilakukan setelah tawaf. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul, mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan yang terakhir dilakukan dengan tertib. Ibu akan menjelaskan tentang wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan selama ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Tetapi bila kita tidak melaksanakannya, kita harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji, yang pertama ihram dari mikot. Mikot artinya waktu dan tempat yang telah dilakukan kegiatan selama haji. Mikot di sini ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Kemudian wajib haji yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melompat 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Dan yang keempat melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian tawaf dan wada, dan yang terakhir menjauhkan diri dari larangan atau yang diharamkan. Sepertinya udah gak pada semangat nih, sebaiknya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat. Semangat. Kita ulangi sekali lagi agar tambah semangat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Ibu tadi sudah menyampaikan yang termasuk wajib haji ya. Yang sekarang ibu akan menyampaikan hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit atau menutup kepala. Bagi perempuan tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur rambut atau bulu-bulu yang lain. Kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menikahkan atau menjadi wali. Kemudian tidak boleh bersetubuh, dan yang terakhir tidak boleh berburu atau menebang pohon. Jika larangan di atas tadi dilanggar, maka kita harus membayar dam, yaitu dengan menyembelih binatang, berpuasa kafarat 3 hari, dan membayar fidyah. Kemudian ibu akan menyampaikan tentang sunnah haji. Yang pertama ada membaca talbiyah, kemudian berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga melaksanakan tawaf qudum. Yang keempat memakai kain warna putih. Yang kelima membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang ketujuh masuk ke dalam Ka'bah.
Dan yang terakhir ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ibu akan menyampaikan cara melaksanakan haji. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu dengan melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Kemudian haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu dan baru melaksanakan haji, kebalikannya dari haji ifrad. Dan yang terakhir haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Janji ibu di awal pembelajaran tadi, ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anak, dan ibu akan membagikan nomor yang nanti dipakai di kepala ya. Silakan sekarang dipakai di kepalanya dulu. Sudah dipakai semua kan? Sudah, Bu. Selanjutnya ibu akan menyampaikan tahapan-tahapan dari metode ini ya. Nanti yang nomor 1 bertugas untuk mencatat soal yang ibu diktekan nanti. Yang dapat nomor 2 bertugas untuk mengerjakan soalnya dan nanti temannya ikut berdiskusi. Dan yang ketiga nanti mempresentasikan di depan ya. Karena yang bertugas yang mendapatkan nomor 1 ya, ibu akan mendiktekan soalnya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ibadah haji. Ya, sebutkan syarat wajib haji. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan rukun ibadah haji. Yang keempat, apa yang dimaksud dari mikot zamani. Dan soal yang terakhir, apa yang dimaksud dari haji tamatu. Baik, kemudian silakan yang mendapatkan nomor 2 untuk berdiskusi dengan temannya mengerjakan soalnya tadi ya. Dikerjakan dengan baik ya. Belum anak-anak? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya yang bertugas yang mendapatkan nomor 3 ya. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yang mendapat nomor 3. 1. Jelaskan pengertian ibadah haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajah yang artinya berziarah atau mengunjungi sesuatu. Dan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. 2. Syarat wajib haji. A. Beragama Islam. B. Berakal. C. Baligh. D. Merdeka. E. Mampu. 3. Sebutkan dan jelaskan rukun haji. A. Ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji. B. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. C. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. D. Sa'i, yaitu
berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. 4 yang dimaksud dari miqat zamani. Miqat zamani adalah melaksanakan ibadah haji. Ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarangan waktu. 5. Apa yang dimaksud dari haji tamatu? Haji tamatu yaitu dengan melaksanakan umrah dahulu kemudian mengerjakan haji. Baik, terima kasih untuk yang mendapatkan nomor 3. Beri tepuk tangannya anak-anak. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan tentang materi ibadah haji. Tadi apa pengertian ibadah haji? Siapa yang mau menjawab tentang pengertian ibadah haji? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Syauki. Menurut bahasa berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah mengunjungi sesuatu, dan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Baik, benar ya. Tepuk tangannya anak-anak. Selanjutnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang syarat wajib haji. Apa tadi syaratnya? Apa aja? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Beragama Islam. Ya. B. Berakal. C. Balik. D. Merdeka. E. Mampu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Yang ketiga tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rukun haji. Silakan siapa yang mau menjawab tentang rukun haji? Saya, Bu. Ya, silakan, Martina. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangannya anak-anak. Baik, karena kalian sudah aktif-aktif semua, Ibu akan memberikan reward ya. Satu-satu. Kesimpulannya pada pagi hari ini kita belajar tentang materi ibadah haji. Tadi sudah belajar tentang apa aja? Pengertian ibadah haji, hukum haji, syarat wajib haji, kemudian rukun haji, kemudian wajib haji, kemudian sunnah haji, dan yang terakhir cara melaksanakan haji. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dengan hafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.